Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB Otak Kata Bicara di podcast saya yang kesekian kalinya. Menjadi pribadi yang percaya diri itu ternyata tidak gampang. Kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi potensi kita. Kita harus tahu apa yang menjadi kemampuan kita. Dan untuk tahu soal apa yang menjadi potensi kita itu ternyata kita harus melalui banyak proses. Kadang proses yang kita lalui itu mengenakkan, kadang juga tidak mengenakkan. Karena hidup ini memang dinamis, hidup ini terus berjalan. Dan kita setiap hari akan selalu mendapatkan pengalaman yang baru dan baru. Beberapa hari yang lalu saya ketemu anak muda dan ada beberapa yang WhatsApp langsung ke saya untuk ngomongin namanya insecure. Dan hari ini saya mau sharing insecure kepada teman-teman, dan yang saya sharingkan ini dari pengetahuan saya, dari perspektif saya yang mungkin berbeda. Karena menurut saya sesuatu yang beda itu tidak jelek, malah menambah keragaman, menambah keindahan, dan membuat hidup ini semakin berwarna. Kalau semua orang sama, serasa hidup ini gak asik. Tuhan saja menciptakan semua orang pasti berbeda. Ada yang tinggi, ada yang wajahnya yang cakep, ada yang wajahnya yang pas-pasan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berbadan gemuk, ada yang kurus, ada yang ideal. Memang Tuhan selalu menciptakan seperti itu. Kenapa? Itu adalah bentuk kekuasaan Tuhan agar kita bisa saling menerima. Insecure. Menurut saya insecure itu kondisi mental ketika kita merasa cemas yang berlebihan. Dan yang membuat cemas itu banyak faktor ya. Mungkin dari fisik kita yang tidak sempurna, dari kemampuan otak kita yang pas-pasan, atau bisa jadi kondisi ekonomi yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Banyaklah ya penyebab dari insecure, dan menurut saya insecure itu bisa diartikan lebih sederhana itu ketidakpercayaan diri yang berlebihan. Dari perspektif saya, apakah insecure itu penting buat kita? Menurut saya insecure itu wajar ya, dan setiap orang yang ada di dunia ini pasti pernah mengalami namanya insecure. Karena pada prinsipnya manusia diciptakan selalu tidak sempurna. Pasti ada kekurangan yang ada di tubuh manusia itu. Tugas kita adalah sebagai manusia bagaimana menerima ketidaksempurnaan itu. Mungkin teman-teman merasa tubuhnya yang tidak ideal. Kok saya tidak ada prestasi di sekolahan, merasa bodoh. Atau mungkin teman-teman merasa bahwa hidup saya ini kok seperti ini ya, hidup saya ini kok miskin. Saya kok tidak seperti orang itu yang hidupnya enak. Saya tidak seperti orang itu yang tubuhnya ideal. Saya kok tidak seperti orang itu yang cantik, yang cakep. Betapa enaknya ya menjadi orang-orang yang sempurna seperti itu. Jadi insecure itu muncul karena kita merasa tidak puas terhadap apa yang kita terima hari ini. Apalagi sekarang sosial media sudah menjadi makanan informasi kita setiap hari. Kecenderungan kita ketika kita melihat sosial media, apalagi Instagram, kita lebih suka melihat melihat kemapanan seseorang. Mereka terlihat hidup bahagia. Mereka terlihat hidupnya lebih sempurna daripada kita. Memang ketidakpercayaan diri itu muncul karena memang banyak faktor. Dan faktor paling banyak itu adalah berasalnya dari luar kita, dari lingkungan kita, dari apa yang kita lihat. Memang kita tidak bisa memilih ketika kita dilahirkan. Kalau teman-teman boleh memilih, mungkin teman-teman akan memilih dilahirkan di lingkungan orang yang kaya. Kalau boleh memilih, mungkin teman-teman dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna, yang ideal, yang cantik, yang cakep, yang tinggi. Tapi kenyataannya ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih. Tuhan yang menentukan itu semuanya. Ada pesan kenapa kita dilahirkan di kondisi seperti ini. Saya sendiri pernah mengalami namanya insecure. Waktu dulu saya masih SMA dan kebetulan tempat sekolah saya itu rata-rata adalah dari golongan orang ekonomi menengah ke atas. Dan saya dari keluarga yang cukup sederhana, malah di bawah sederhana. Kalau saya ngomong dari keluarga prasejahtera. Waktu itu yang saya rasakan memang cukup minder untuk bergaul dengan orang-orang yang secara ekonomi lebih baik dari saya.
Jadi saya kecenderungannya lebih banyak diam. Dan kebiasaan yang saya lakukan di sekolah itu, saya lebih suka mencari teman yang segolongan. Karena saya merasa nyaman di golongan itu. Sama-sama dari keluarga yang pas-pasan, saya merasa lebih dihargai, saya merasa lebih diterima di situ. Dan ketika saya berkumpul dengan orang-orang secara ekonomi lebih baik, kecemasan saya adalah saya merasa tidak diterima. Padahal setelah saya pikir hari ini, yang saya lakukan waktu itu sebenarnya sesuatu yang konyol, sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Tidak seperti itu ternyata ya. Orang yang ekonominya baik, malah kecenderungannya dia lebih menerima orang-orang yang cara ekonomi di bawahnya. Dia lebih menghargai. Jadi selama sekolah SMA, saya tidak pernah punya pengalaman yang mengasihkan. Jadi ketika saya merasa insecure, perilaku saya itu berubah ya. Saya menjadi orang yang waktu itu dikatakan beringas, sering bertengkar. Sebenarnya itu bentuk saya terhadap ketidakterimaan saya apa yang saya alami hari itu. Saya lebih suka mencari keributan. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman saya waktu itu kalau saya ini saya ada, saya kuat. Padahal menurut saya itu konyol gitu kan. Kenapa waktu itu saya harus melakukan itu? Ya karena salah satunya adalah orang tua tidak cukup ilmu untuk memberi informasi tentang ketidakpedean. Kemudian saya merasakan insecure yang berlebihan ketika saya mulai masuk dunia kerja. Ketika saya proses mencari pekerjaan, saya merasa tidak ada kepedean sama sekali siapa yang mau menerima saya. Kemudian singkat cerita saya diterima di salah satu pekerjaan. Saya juga merasa bahwa saya tidak punya skill. Jadi setiap apa yang saya lakukan itu merasa salah, merasa tidak sempurna dan lain sebagainya. Jadi menurut saya insecure itu harus kita alami. Kenapa kita harus mengalami insecure? Kalau kita tidak pernah merasa insecure, kita sebenarnya tidak pernah tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Dengan insecure, jadi pribadi yang suka mengoreksi. Apakah itu baik? Menurut saya sangat baik. Kalau kita tidak pernah menjadi pribadi yang suka mengoreksi terhadap diri sendiri, entah yang kita koreksi adalah perilaku kita, ketidaksempurnaan fisik kita, bakat kita, apapun itulah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah tahu apa yang menjadi penyebab insecure kita bisa nggak move on dari itu? Kita bisa nggak bangkit dari itu? Jadikanlah perasaan insecure itu menjadi motivasi teman-teman untuk jalan satu-satunya kita menerima insecure itu dengan kita jujur kepada diri sendiri. Memang iya, secara fisik saya tidak bagus dibanding teman saya. Memang iya, secara ekonomi saya kurang baik dibanding mereka. Memang iya, secara bakat saya tidak ada dibanding mereka-mereka yang punya bakat lebih. Dengan mengakui itu, sebenarnya kita punya peluang untuk merubah diri kita. Memang dengan tubuh kita yang tidak bagus akan membuat kita menjadi manusia yang tidak berguna. Atau kita dilahirkan di keluarga yang miskin, apakah kita juga tidak bisa berguna untuk orang lain? Teman-teman pendengar OKB, Otak Kata Bicara, jadikan insecure itu menjadi motivasi teman-teman untuk selalu bergerak maju. Dan percayalah, seiring dengan waktu, teman-teman akan melupakan namanya insecure. Teman-teman akan menerima diri sendiri dan kamu akan tahu betapa hebatnya bakat kamu, dan bakat kamu bisa kamu gunakan untuk kepentingan orang yang kamu cintai. Sekian dari saya, terima kasih.